Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan online, dan semoga kita bisa segera masuk secara offline, karena saya lihat di berita-berita sebagian dari daerah-daerah zona kuning sudah diperbolehkan untuk offline. Naam. Dan semoga Kota Solo juga segera terbit izinnya untuk diberikan izin sekolah bertatap muka. Naam. Dari keterangan dari guru sebelumnya, bahwasanya pelajaran fikih kelas 9 itu diawali di bab yang kedua. Jadi saya mengawalinya dari bab yang kedua. Adapun kalau ternyata sudah dipelajari, maka sebagai murojaah saja. Walaupun belum, maka alhamdulillah berarti pas. Nah, pelajaran yang kedua yaitu makanan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal yang buruk, dan tentu saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, tidak sebanyak apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali makanan halal. Biasanya binatangnya banyak halal, ayam, bebek, sapi, banyak yang halal. Naam. Tetapi yang haram juga sedikit. Tapi kebanyakan manusia, sebagian dari manusia masih mengincar hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya segala hal yang haram itu pasti tidak berkah, dan segala hal yang halal dan thayyib itu pasti berkah insyaallah taala. Saya ambil contoh sapi dan babi. Sapi itu halal, babi haram. Seharusnya daging babi itu lebih mudah dijumpai di pasaran daripada daging sapi. Kenapa? Karena daging babi sekali beranak dalam 1 tahun itu dalam setahun dia bisa beranak sampai belasan ekor, dan jarang orang yang menyembelih babi. Tetapi sapi, dia setahun itu berapa kali beranak? Cuman sekali. Dan setiap tahun pun populasi sapi pasti berkurang untuk disembelih sebagai hewan kurban kemarin. Tetapi banyak mana kita jumpai daging sapi apa daging babi? Orang ternak sapi apa orang ternak babi? Ternak sapi. Itulah keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk harta-harta halal atau untuk binatang-binatang halal. Nah, seharusnya sapi sulit ditemukan. Karena apa? Karena setiap tahun disembelih dan dia beranaknya cuma sekali dalam setahun. Nah, insyaallah dalam pagi hari ini kita akan membahas makanan yang secara global ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, makanan haram yang berasal dari binatang. Yang kedua, dari haram yang berasal dari tumbuhan. Yang ketiga, makanan haram yang berasal dari bahan-bahan selain binatang dan tumbuhan. Nah, yang pertama, binatang yang diharamkan dan berasal dari makanan yang diharamkan yang berasal dari binatang. Yang pertama, hewan darat. Nah, hewan darat. Yang pertama adalah binatang yang memiliki taring yang digunakan untuk memangsa, buas maupun tidak buas, ya. Seperti singa, macan, serigala, biawak, musang, kucing, dan kera. Tetapi ada satu hewan yang dia bertaring tapi dihalalkan oleh syariat, yaitu hewan anjing hutan atau bisa disebut dengan hiena. Itu halal. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, naha Rasulullah an aklu kulli dinabin minasiba. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melarang makan dari semua dinabin yang mempunyai taring minasiba, dari binatang buas.
Naam. Kullu dinabin minasibe fa'akluhu haramun. Fa'akluhu haramun. Dan semua yang memiliki taring dari binatang buas maka memakannya adalah haram. Memakannya adalah haram. Tapi di sini juga para ulama membedakan. Ada khilaf di antara para ulama yang bertaring, bagaimana yang bertaring tapi tidak buas. Maka kita sesuaikan dengan teksnya bahwasanya yang bertaring semuanya haram. Termasuk kucing yang ada di rumahmu itu kan tidak buas. Jadi mereka juga haram karena mereka mempunyai taring. Nah Rasulullah an kulli dinabin minasiba wa an kulli makhlabin minat toir. Makhlabin itu artinya cakar yang digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Bukan hanya cakar saja. Kalau hanya cakar, ayam pun punya cakar. Atau burung dara pun ya juga punya cakar, tapi mereka halal untuk dimakan. Ini cakar di sini adalah cakar yang digunakan untuk menerkam mangsanya. Seperti cakar yang dimiliki oleh burung elang. Itu mereka haram untuk dimakan. Adapun yang cakar-cakar yang lainnya, apalagi sudah digoreng atau digongso, nah itu boleh. Itu yang dicakar itu kan cakar ayam, jadi boleh. Cakar ayam meskipun ada kukunya tajam juga dia boleh untuk dimakan karena dia tidak untuk menerkam mangsanya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, di sini diberikan pengecualian yaitu binatang yang boleh dimakan meskipun dia bertaring adalah hiena. Nah, maka boleh untuk memakannya sebagaimana dari hadis Ibnu Umar.